Halo teman-teman pendengar, selamat datang di YouTube channel saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi buatan saya sendiri, maupun novel karya penulis yang lainnya. Di video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak saja monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 7, Misi Khusus. Ketika Bayu sudah mendekati gerbang cahaya, genderuwo itu menyerang Bayu dari belakang hingga membuat Bayu jatuh tersungkur di tanah. Setelah itu dia menginjak tubuh Bayu yang sedang terjatuh itu. Anak kecil, sekarang kau tak bisa apa-apa lagi, akan kuhabisi kau anak kecil, ucap genderuwo itu. Bayu yang masih lemas dan kaget akibat serangan dadakan itu, terlihat pasrah setelah dia mendengar ucapan genderuwo itu. Namun ketika genderuwo itu hendak meninju kepala Bayu, seluruh tubuh Bayu langsung terselimuti aura keemasan dan aura merah secara bersamaan, membuat genderuwo itu jatuh terpental. Bajingan, ternyata kamu masih memiliki kekuatan, sial, ujar genderuwo itu kaget. Bayu pun langsung bangkit perlahan karena tubuhnya terasa sakit. Ketika Bayu mulai berdiri, genderuwo itu kembali melompat mengacungkan cakarnya ke arah Bayu. Bayu terlihat sangat takut dan menyilangkan tangannya di depan wajahnya hingga membentuk pose defensif. Kedua aura yang ada di tubuh Bayu menyatu membentuk sebuah tameng perisai yang menutupi dirinya dari serangan genderuwo itu. Serangan genderuwo itu terblokir dengan sempurna, bahkan genderuwo itu terpental ketika menghantam Bayu. Bajingan kau, ucap genderuwo itu sambil memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Namun tiba-tiba sebuah sambaran petir menyambar tubuh genderuwo yang sedang terduduk lemas membuatnya hancur seketika. Kehancurannya itu diiringi suara geraman dan jeritan yang memilukan. "Arggh!" teriak genderuwo itu yang mulai hancur menjadi debu. Ketika Bayu melihat kehancuran genderuwo itu, dia pun langsung terduduk lemas dan wajahnya terlihat seperti tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, Bayu pun mulai bangkit perlahan dan mengumpulkan sedikit tenaganya yang tersisa. Tadi apa ya yang menyambar makhluk seram itu sampai dia hancur, tanya Bayu dalam hatinya. Bayu pun mulai mendekat ke arah Lisa untuk segera keluar dari tempat yang menyeramkan dan penuh hal aneh. Terlihat Lisa yang sudah tak sadarkan diri karena dia pikir Bayu akan mati oleh serangan makhluk menyeramkan ini. Ketika Bayu ingin mendekat ke arah Lisa, terlihatlah sebuah pancaran sinar berwarna putih dari tempat di mana genderuwo itu musnah. Bayu pun berhenti dan menatap ke arah pancaran sinar itu. Dengan rasa takut namun dipenuhi rasa ingin tahu, perlahan Bayu berjalan mendekat ke arah sinar itu. Bayu mulai mengamati sinar itu dari jarak yang cukup jauh. Ketika dirasa cukup aman baru Bayu mendekat ke arah sinar itu dan berjongkok mengamati benda yang bersinar sangat terang. Terlihat di sana ada sebuah batu yang sama dengan mustika merah milik Bayu, namun yang satu ini berwarna putih susu. Dengan berani Bayu mulai mengulurkan tangannya mencoba meraih mustika berwarna putih itu dan hendak mengambilnya. Ketika tangan Bayu sudah sangat dekat dengan mustika itu langsung terbang dan mendarat di atas telapak tangan Bayu. Pada saat dia memegang mustika itu, terdengar suara yang menggema di sekitar telinga Bayu. Suara itu mengisyaratkan Bayu agar membawa dan menyimpan mustika ini. "Wahai anak yang dianugerahi, bawalah aku dan gunakanlah aku dalam kebaikan, maka aku akan senantiasa menjagamu," ujar suara yang terdengar oleh Bayu, yang sudah pasti berasal dari mustika itu. Bayu pun langsung menggenggam mustika itu dan langsung berdiri. Ketika berdiri timbul pertanyaan pada diri Bayu. "Tapi kalau ku pegang gini aja, hilang gak ya?" ujar Bayu bingung bagaimana cara menyimpan mustika itu. "Hei kamu bisa tidak seperti kelereng merah ini yang menyatu dengan tubuhku, aku takut kamu jatuh dan hilang," ucap Bayu menatap mustika putih yang ada di tangannya.
Kemudian pancaran sinar keluar dari mustika putih itu. Mustika itu terbang dan menabrak masuk ke dada Bayu dan langsung menghilang. Itu membuat Bayu tersentak kaget. Loh, kelereng putih ini kemana? Gumam Bayu yang mulai mencari dan meraba seluruh tubuhnya mencari keberadaan mustika putih tadi. Pada saat sedang kebingungan, Bayu pun mencoba menyibakkan baju untuk melihat bagian tubuhnya. Ketika Bayu membuka baju dan melihat ke arah dadanya, terlihat tanda bulat berwarna putih tepat berada di tengah dadanya. Bayu pun hanya tersenyum saja karena dengan adanya tanda itu berarti mustika itu sudah menyatu dengan tubuhnya. Setelah dia merapihkan pakaiannya dan merasa senang karena dia memiliki hal baru yang akan dia pamerkan pada kakeknya, dia pun mendekat ke arah Lisa yang sedang pingsan. Perlahan dia menyentuh Lisa, menggoyang-goyangkan badan Lisa, namun Lisa tak kunjung bangun. Waduh, Mbak Lisa pingsan lagi, bagaimana ya cara membangunkan dia? Gumam Bayu bingung apa yang harus dia perbuat. Kemudian mustika putih itu bersinar lagi dan kali ini dia menjalar ke jari telunjuk kanan Bayu, membuat jari tangan Bayu seperti menjadi sebuah senter. Terdengar kembali suara yang tadi Bayu dengar dari mustika itu, "Tuan muda, tempelkan jarimu pada kening anak perempuan ini. Saya akan mengalirkan sedikit kekuatan agar dia lekas bangun," ujar suara itu membuat Bayu langsung menempelkan jarinya pada kening Lisa. Beberapa saat setelah itu, Lisa perlahan membuka matanya, terlihat dia kaget melihat Bayu yang sedang jongkok di depannya. "Bayu, teriak Lisa sambil menangis. "Aku kira kamu kalah sama makhluk itu, tangis Lisa seraya menatap ke arah Bayu. "Mbak, aku gak apa-apa mbak, tenang aja," ucap Bayu. "Yuk mbak, kita keluar, Kakung sama Legono sudah menunggu dari tadi," ajak Bayu mulai perlahan menarik tangan Lisa agar Lisa bangkit. Mereka berdua berjalan bergandengan menuju ke gerbang putih di mana itu adalah jalan masuk yang Bayu lalui. Mereka berdua berjalan bersama hingga keluar dari cahaya itu dan ketika melihat ke arah depan ternyata di luar gua sudah ramai para warga yang menunggu Bayu dan Lisa keluar. Ketika mereka berdua hendak keluar dari goa, terdengar suara gemuruh dari arah gerbang putih yang tadi mereka lalui. Ketika mereka berdua menoleh ke arah gerbang putih itu, seketika gerbang putih itu menghilang digantikan tembok batu hitam. Raut wajah bingung terpancar dari mereka berdua, namun mereka berdua hanya mengacuhkan apa yang terjadi dan berjalan keluar goa. Pada saat di luar mereka semua disambut oleh semua orang yang menunggu mereka dari luar goa. Sambutan diiringi tangisan yang sudah pasti berasal dari Legono dan istrinya yang sedari kemarin sangat cemas dan panik akibat hilangnya Lisa. Mereka berdua langsung berlari menuju ke arah Lisa dan memeluknya sambil menangis haru. "Alhamdulillah Nduk, kamu gak apa-apa." "Alhamdulillah Gusti," ucap Legono seraya bersyukur ketika anaknya sudah kembali dalam pelukannya. Pada saat itu Bayu langsung berjalan menuju ke arah kakeknya yang dari kejauhan sudah tersenyum bangga dengan apa yang telah dilakukan cucunya itu. Ketika Bayu sampai di depannya dia pun langsung mendekat dan memeluk cucunya itu sambil menepuk-nepuk lembut kepalanya. "Bagus Le, Kakung bangga sama Bayu." "Hebat kamu Le," ucap kakeknya Bayu dengan penuh rasa bangga. "Anu Kung, Bayu pas di dalam," ucap Bayu terpotong. "Sudah Le, ceritanya nanti saja di rumah ya, sekarang kita kembali pulang dulu. Kasihan juga dengan Gono dan keluarganya," ujar kakeknya Bayu membuat Bayu diam dan hanya mengangguk saja. Malam ini semua warga kembali pulang ke rumah mengiringi keluarga Legono. Beberapa warga berjaga di depan rumah Gono, takut akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Di dalam rumah Legono juga ada Bayu dan kakeknya. Di sana Bayu sedang menjelaskan bagaimana keadaan di tempat itu yang ternyata benar itu adalah alam gaib. Bayu menjelaskan secara rinci kepada Legono dan kakeknya. Mereka semua menyimak semua ucapan Bayu. Malam semakin larut, akhirnya Bayu dan kakeknya berpamitan untuk segera pulang ke rumah dan beristirahat. Tak lupa kakeknya Bayu memberikan beberapa jimat dan rajahan untuk menangkal aura negatif yang hendak mendekat ke arah rumah itu.
Terima kasih telah mendengar monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys.